Biasanya timbulnya rasa benci itu dikarenakan adanya satu perbuatan yang tidak menyenangkan, Shalom, Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan kita. Firman Tuhan untuk kita yang menjadi kekuatan rohani bagi kita pada hari ini tertulis dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-18 sampai ayat ke-27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya timbulnya rasa benci itu dikarenakan adanya satu perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang menjengkelkan, dan perbuatan yang mengesalkan. Atau jika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka wajar kita dibenci oleh orang-orang. Namun firman ini mengatakan sebuah pernyataan yang sebaliknya. Dikatakan bahwa dunia membenci kita. Mengapa dunia membenci kita? Tentu jawabannya seperti yang tertulis dalam nats ini, karena kita hidup dalam Kristus. Apakah sebuah kesalahan jika kita hidup dalam Kristus? Tentu tidak, Sobat Kristiani. Justru kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus Yesus. Dunia membenci Kristus karena ada kuasa iblis di dunia ini yang tentu menggoyahkan iman umat percaya supaya kita tidak beroleh keselamatan. Mungkin saudara-saudari pernah mendapatkan ejekan, hinaan, makian karena kita adalah orang Kristen. Dan banyak juga yang mungkin kita saksikan secara langsung, saudara-saudara kita mendapatkan hinaan dan makian. Dikatakan kafir, agama yang ajarannya palsu, banyak penutupan-penutupan rumah ibadah, pembakaran gereja, bahkan menghina Yesus Kristus. Sobat Kristiani, ingatlah, semua itu sudah menjadi bagian kekristenan. Semenjak kekristenan mula-mula, sampai saat ini, sampai hari ini, banyak tekanan-tekanan dari pihak luar terhadap kita orang Kristen, karena kita pengikut Kristus. Banyak yang berlaku tidak adil kepada orang-orang Kristen. Sobat Kristiani, ini menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Karena apa? Melalui hinaan, melalui cacian itu.
Melalui makian itulah, maka akan semakin nyata kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita diajarkan, kasihi musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Sobat Kristiani, dunia digambarkan sebuah kegelapan, karena di dalamnya penuh dengan rencana-rencana iblis, rencana-rencana jahat, supaya orang-orang yang hidup dalam dunia itu masuk dalam kegelapan. Tetapi kita adalah anak-anak terang, disebut sebagai terang, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kegelapan sangat membenci kebaikan, kasih, kesalehan, ketaatan akan perintah Allah dan lain sebagainya. Karena apa? Semakin banyak perbuatan-perbuatan baik, maka keberadaan gelap akan terancam. Iblis akan terancam. Kejahatan, ketidakbaikan akan berkurang, bahkan akan musnah dari dunia ini. Sehingga kerajaan Allah akan semakin nyata di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya iblis akan semakin kuat untuk menggoyahkan iman kita ketika kita semakin hidup dalam terang Kristus. Sobat Kristiani, firman ini mengingatkan kita, menyegarkan iman kita, bahwa hidup kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Namun kita telah dipanggil dalam terang. Untuk apa? Untuk melakukan perintah Allah, untuk taat kepada firman Allah, menjadi terang bagi orang lain. Sobat Kristiani, dengan iman kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah. Artinya apa? Kita dilahirkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, Sobat Kristiani, kehidupan orang-orang yang telah mengalami lahir baru tidak sama seperti sebelum dia mengenal dan mengimani Yesus Kristus. Ingat, status kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dan ini adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Seandainya kita tidak dikuduskan, maka kita sampai saat ini masih hidup dalam perhambaan dosa, dan bagian kita adalah kesengsaraan dan kematian kekal. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar, kita diberikannya keselamatan kekal, dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keselamatan itu. Sobat Kristiani, meskipun dikatakan bahwa kita telah dikuduskan oleh Allah, namun kekudusan itu bisa musnah jika hidup kita dinodai oleh dosa, dinodai oleh jerat iblis, jatuh ke dalam kegelapan. Nats ini menyegarkan kembali kehidupan rohani kita, menyadarkan kembali keberadaan kita, bahwa kita bukanlah dari dunia ini, melainkan kita adalah orang-orang pilihan Allah yang dipanggil Allah dari dunia menjadi saksinya. Oleh sebab itu, Sobat Kristiani, jauhkan hidup kita dari kegelapan. Karena jika kita hidup dalam kegelapan, kita akan kehilangan arah. Ibaratnya kita berada dalam ruangan yang sangat gelap, maka kita tidak tahu apa di sekeliling kita. Kita akan kehilangan arah, kaki kita akan tersandung, kita akan terjatuh. Namun, Sobat Kristiani, jika kita hidup dalam terang, maka jalan kita akan terarah. Ibaratnya dalam ruang yang gelap tadi, kita menyalakan satu lilin, maka kita akan melihat di sekeliling kita, jalan kita akan terarah. Ingatlah Sobat Kristiani, kita adalah anak-anak terang, anak-anak terang Kristus yang harus memancarkan terang itu, karena kita dipanggil menjadi saksinya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 27 tadi. Kita memang tidak melihat secara langsung tentang karya keselamatan Allah di kayu salib melalui anaknya Yesus Kristus. Namun Allah memberikan kita iman untuk mempercayai, untuk mengimani keselamatan itu, sehingga kita menjadi bagian sukacita besar itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman akan terdorong melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, dan melalui sikap, perilaku, dan perbuatannya akan tampak jelas kemuliaan Allah. Sobat Kristiani, firman ini mengingatkan kita bahwa dalam hal mengikuti Kristus memiliki konsekuensi, dibenci oleh dunia ketika kita jujur,
dunia akan membencimu. Tetapi tetaplah berbuat kejujuran. Ketika kita baik, dunia akan membencimu. Tetapi tetaplah lakukan kebaikan. Ketika kita berbuat kasih, dunia akan membencimu. Tetapi tetaplah hidup dalam kasih. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dunia akan membencimu. Kita dimaki, dikutuk, dikucilkan, tidak dianggap, tetapi tetaplah hidup dalam Kristus, hidup bagi Kristus, dan hidup untuk Kristus. Amin.